Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopal Ilham Fauzi. Saya akan menjelaskan tentang materi istihab. Pengertian istihab. Istihab berasal dari kata istihabah yang berarti istimar al-sabah atau sahabat yang menyertai atau menemani. Dalam konteks hukum, istihab merujuk pada keberlakuan hukum yang telah ada sebelumnya yang masih berlaku selama tidak ada dalil yang menyatakan sebaliknya. Istihab merupakan upaya mendekatkan satu peristiwa hukum dengan peristiwa lainnya sehingga keduanya dinilai sama hukumnya. Dalam hukum perdata, istihab digunakan sebagai prinsip yang menetapkan bahwa seseorang bebas dari segala bentuk tanggungan kewajiban perdata, kecuali kondisi yang telah ditetapkan dalam hukum istihab juga merupakan salah satu dari 4 prinsip dalam ilmu usul fikih. Yang lainnya adalah al-qiyas, al-ijma, dan al-ulama. Macam-macam istihab ada 4. Yang pertama istihab ibahah al-asliyah, sesuatu yang bermanfaat bagi manusia hukumnya boleh selama belum ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya haram. Contoh, pohon yang ada di hutan merupakan milik bersama dan setiap orang berhak untuk menebang dan memanfaatkan pohon dan buahnya, kecuali jika terdapat bukti bahwa hutan itu dimiliki seseorang. Sesuai firman Allah, dialah yang ada di bumi itu untuk kalian. Quran Surat Al-Baqarah ayat 29. Ayat 13. Pada ayat di atas dapat diartikan bahwa mencari rezeki adalah hak setiap orang selama halal dan tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hukumnya haram. Yang kedua, istihab al-ba'ra al-saliyah tetap berada pada hukum asal yang belum ada perubahan. Setiap manusia tidak memiliki beban. Hal ini tetap berlaku sampai dengan adanya dalil yang menyatakan perubahan. Contoh, wudhu seseorang hukumnya sah jika tidak ada hal yang membatalkannya. Yang ketiga, istihab an-nasabi. Istihab maklum pembalikan penentuan status hukum pada masa lalu yang bentuk sebelumnya merupakan penetapan untuk masa kedua karena pada masa pertama tidak sesuai dengan dalil yang spesifik. Contoh adanya seseorang yang dihadapkan, apakah Muhammad kemarin berada di tempat ini? Karena kemarin ia benar-benar melihat Muhammad di sini, maka ia menjawab, benar, ia berada di kemarin. Istihab al-wasifi al-tasdibi, berdasarkan anggapan nasab tetapnya sifat yang dipercayai ada pada masa lalu hingga saat ini sampai ada bukti dalil yang menyatakan perubahannya. Contoh, jika orang bertayamum dalam pertentangan sholat ia melihat air, maka menurut ijma sholatnya tidak batal karena keabsahan sholat itu ditentukan sebelum melihat air. Kebiasaan ini akan terus berlanjut hingga ditentukan dalil yang menunjukkan penetapan tersebut batal. Perbedaan istihab sebagai sumber hukum. Istihab merupakan dalil hujah sebagai penetapan hukum seperti yang terdapat dalam 1 Quran Surat Al-An'am 140. Katakanlah, tidak ada kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepada sesuatu yang diharamkan memakannya bagi yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati, bangkai, darah yang mengalir, daging babi, karena semua itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Tetapi barang siapa terpaksa
bukan karena menginginkan dan tidak melebihi batas darurat, maka sungguh Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada ayat tersebut menunjukkan bahwa segala sesuatu hukumnya boleh sebelum ada dalil yang mengharamkannya. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya setan mendandatangani salah seorang dari kalian dalam sholatnya, lalu mengatakan, engkau telah berhadas, engkau telah berhadas. Maka jika demikian, janganlah ia meninggalkan sholat hingga ia mendengarkan suara atau mencium bau. Hadis riwayat Ahmad. Pada hadis di atas, Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk mengerjakan sholat dalam keadaan suci sebelum mendapatkan bukti bahwa wudhu kita batal seperti mendengar suara dan mencium bau yang merupakan hakikat istihab. 3. Ijma seseorang ragu dirinya sudah bersuci, maka sholat yang dilakukan tidak sah kecuali ia ragu jika wudhunya batal atau tidak, maka hukumnya kembali pada keadaan bahwa ia telah bersuci dan belum membatalkan wudhunya. Dalil akli adalah dalil atau bukti yang diperoleh melalui atau pikiran manusia dalam konteks hukum Islam. Dalil akli digunakan untuk menetapkan hukum yang tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran, hadis, namun diperoleh melalui penalaran akal sehat. Istihab tidak dijadikan sebagai hujah dalam segi hukum. Para ulama Hanafiyah menambahkan dalil sebagai penguat pendapat mereka, diantaranya yaitu ada 2. Penggunaan istihab diartikan dalam melakukan sesuatu tanpa dalil yang menyertai. Artinya istihab merupakan sesuatu yang batil karena sesuatu yang tidak disertai dalil hukumnya batil. Istihab dapat menyebabkan pertentangan antara dalil, karena jika seorang dapat menetapkan hukum atas istihab, maka orang lain juga dapat menetapkan hukum atas istihab juga, dan hal merupakan batil. Dari situ terdapat 3 perbedaan pendapat para ulama usul fikih mengenai istihab sebagai sumber hukum. 1. Pentingnya istihab. Beberapa ulama yang memandang istihab prinsip fundamental dalam menentukan hukum, maka percaya bahwa keadaan semua suatu hukum status quo harus dipertahankan kecuali ada bukti yang jelas untuk merubahnya. Ya berarti bahwa jika suatu hukum tidak berubah, maka keadaan semua istihab harus dianggap berlaku secara otomatis. Ruangan lingkup istihab. Beberapa ulama memperluas ruang lingkup istihab untuk mencakup tidak hanya hukum positif, hukum yang sudah ada, tapi juga prinsip-prinsip moral dan etika. Mereka berpendapat bahwa istihab dapat digunakan untuk menjaga konsistensi dengan nilai-nilai dan moral dalam mengambil keputusan. Terus keterbatasan istihab. Di sisi lain, beberapa ulama berpendapat bahwa istihab memiliki keterbatasan dalam menerapkan. Mereka menekankan bahwa istihab tidak dapat diandalkan sebagai satu-satunya sumber hukum dan harus ditetapkan dengan bijaksana, terutama dalam konteks perubahan sosial dan budaya yang tepat. Sekian dari materi saya tadi. Bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.